Bocah Gaza yang viral karena keheranan dengan ukuran rudal kini kembali viral setelah ia menunjukkan rumahnya yang hancur. Di tengah krisis kemanusiaan, anak-anak Gaza yang tidak tahu apapun menanggung beban berat di usianya yang masih kecil. Bocah lucu asal Gaza, Palestina bernama Amro kini kembali viral mengundang keprihatinan warganet. Amro menunjukkan rumahnya yang hancur akibat rudal Israel. Amro juga membagikan kisahnya kini sudah bersekolah taman kanak-kanak dan bahagia sudah belajar menulis. اليوم أنا رحت على الروضة علمت هذا الحرف وهذا الحرف وهذا الحرف صلحت لي الأنطة وشوف إيش كتبت له. Sebelumnya Amro viral karena keheranan melihat ukuran rudal yang ternyata besar di tempatnya bermain dekat rumahnya. Tidak hanya Amro, anak-anak Gaza lainnya tetap bersekolah meski dalam kondisi sulit. Di tengah kondisi krisis, bocah-bocah Gaza tetap ceria bernyanyi. Mereka juga tetap bermain di tengah reruntuhan puing bangunan yang hancur akibat perang. Masa ceria anak-anak ini yang seharusnya diisi dengan bermain direnggut oleh kekejaman perang. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini diwarnai sorotan atas tingginya resiko yang dihadapi jurnalis di wilayah konflik seperti jalur Gaza dan juga Lebanon. Laporan PBB mencatat lebih dari 300 jurnalis gugur di Gaza dan Lebanon sejak Oktober 2023. Di tengah peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, para jurnalis di wilayah konflik menyoroti risiko ekstrim yang mereka hadapi saat menjalankan tugas peliputan. Di jalur Gaza, aktivitas jurnalistik berlangsung di bawah ancaman keselamatan dengan keterbatasan akses komunikasi serta kondisi pengungsian yang memperumit peliputan. Tak sedikit jurnalis yang menjadi target langsung serangan Israel. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat sekitar 300 jurnalis tewas di Gaza sejak Oktober 2023, menjadikannya salah satu konflik paling mematikan bagi pekerja media. هذه الحرب كان كثير صعوبات احنا واجهناها كصحفيين في قطاع غزة من ناحية قطع الانترنت والاتصالات. كانت هناك معاناة كبيرة احنا كصحفيين في نقل الحقيقة وارسال الصور للوكالات التي نعمل بها. خاصة احنا فترة نزوح تفرقنا انا وعائلتي كنا فترة في الشمال هم كانوا في الجنوب، فكانت كثير المعاناة كانت كثير صعبة احنا كصحفيين، ولكن نحاول قدر الامكان الاستمرار في هذه التغطية من اجل نقل الحقيقة ومن اجل توصيل الرسالة للعالم. Sementara di Lebanon, kondisi serupa juga terjadi dengan meningkatnya ancaman terhadap jurnalis yang meliput langsung di lapangan, termasuk di wilayah perbatasan. Pemerintah Lebanon mencatat puluhan jurnalis tewas sejak 2023 di tengah eskalasi konflik yang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Di sisi lain, Israel membantah secara sengaja menargetkan jurnalis meski mengakui beberapa insiden yang menyebabkan korban jiwa. Ketegangan kembali meningkat di perbatasan Lebanon-Israel ketika militer Israel mengklaim menemukan dan menghancurkan infrastruktur bawah tanah yang diduga milik kelompok Hizbullah. Tentara Israel menyatakan telah menemukan dan menghancurkan sebuah terowongan sepanjang 80 meter di Lebanon Selatan yang disebut digunakan oleh kelompok Hizbullah. Rekaman yang dirilis memperlihatkan pasukan Israel bergerak maju ke dalam wilayah Lebanon, sementara sebuah tank tampak menghancurkan target yang diklaim sebagai basis pertahanan Hizbullah. Militer Israel menyebut operasi ini dilakukan oleh Brigade ke-401 yang juga mengklaim telah menemukan lebih dari 100 perlengkapan tempur dalam sepekan terakhir. Meski gencatan senjata
dengan pemerintah Lebanon masih berlaku, Israel terus melanjutkan operasi militernya dengan alasan untuk menghilangkan ancaman terhadap warga sipilnya. Drone intelijen Hermes 450 buatan Israel menjadi tulang punggung operasi pengintaian modern dan telah digunakan di berbagai konflik internasional. Hermes 450 merupakan pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Elbit Systems Israel dan mulai dioperasikan sejak akhir 1990-an. Drone ini digunakan untuk misi pengintaian, pengawasan, serta pengumpulan data intelijen secara real time. Secara teknis, Hermes 450 memiliki panjang sekitar 6 meter dengan rentang sayap 10,5 meter dan bobot maksimum mencapai 500 kg. Drone ini mampu terbang hingga ketinggian lebih dari 5.000 meter dengan kecepatan maksimum sekitar 170 km per jam serta daya tahan terbang hingga 20 jam. Keunggulan utama Hermes 450 terletak pada kemampuan membawa berbagai sensor canggih, mulai dari kamera elektrooptik dan inframerah hingga sistem radar dan intelijen elektronik. Total muatan yang dapat dibawa mencapai 180 kg. Drone ini telah digunakan secara luas oleh militer Israel dalam berbagai operasi, termasuk jalur Gaza dan Perang Lebanon. Pasukan penjajah Israel terekam kamera saat merampok sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Rekaman video yang beredar di media sosial X menunjukkan pasukan Zionis Israel menghitung uang yang ada di sebuah kios penukaran uang di tepi barat Palestina. Mereka disebut mengambil uang dalam jumlah besar dari lokasi tersebut. Aksi ini memicu tuduhan perampasan uang milik warga sipil Palestina. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pasukan penjajah Israel. Pemirsa, krisis kemanusiaan di Gaza terus memprihatinkan tanpa adanya bantuan medis dan layanan kesehatan. Bahkan angka amputasi pada anak di Gaza merupakan yang tertinggi di dunia. Tangis histeris Musab Abu Taimah tak kuasa menahan sakit di tangan dan kakinya. Warga Gaza berusia 46 tahun ini kehilangan anggota tubuhnya sedikit demi sedikit akibat tidak adanya suplai medis di jalur Gaza. Ujung jari tangan dan kakinya mulai membiru dan menghitam hingga akhirnya harus diamputasi. Namun kini ketiadaan tenaga medis dan obat-obatan menyulitkan kondisinya. Kondisi Musab membutuhkan dokter spesialis yang hanya ada di luar Gaza. Angka amputasi di Gaza terus meningkat seiring blokade bantuan oleh Israel. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak Gaza juga menghadapi kesulitan yang sama. Mereka harus kehilangan kaki ataupun tangannya akibat konflik. Bahkan Maret lalu viral saat seorang dokter terpaksa melakukan amputasi pada seorang bocah tanpa anestesi atau obat bius. Namun bocah malang ini meninggal tak lama setelah operasi karena ketiadaan obat dan membuat para dokter menangis. Dikutip dari Al Jazeera, data Lembaga Humaniti dan Inklusi Inggris menunjukkan angka amputasi anak di Gaza yang tertinggi di dunia. Tiap harinya lebih dari 10 anak di Gaza terpaksa diamputasi salah satu kaki ataupun kedua kakinya. Sejak 7 Oktober 2023, total 5 hingga 6.000 orang di Gaza harus diamputasi akibat perang. Blokade bantuan internasional ke Gaza oleh Israel menambah sulitnya penanganan krisis kemanusiaan di Gaza. Kematian menghantui Gaza tidak lagi hanya karena perang, namun juga karena kelaparan dan infeksi akibat ketiadaan bantuan medis.